Kita akan bahas kasus yang lagi viral di daerah Sumatera, yang mana kasus ini merupakan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu tiri terhadap anak tirinya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita bahas dalam segmen Melekat. Awal mula terjadinya kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang ini, yang merupakan ibu tiri dari orang ini. Nah, pada Hari Raya Idul Fitri 2024 ini tadi, teman-teman, belum lama, pelaku ini mengajak sang suaminya ini untuk pulang ke kampung halaman yang ada di Provinsi Riau, di daerah Sumatera. Bagi teman-teman yang tidak tahu itu daerah Riau. Jadi pelaku ini mengajak suaminya untuk pulang kampung. Berhubung suaminya ini tidak memiliki banyak uang, akhirnya dia menolaklah ajakan sang istrinya ini, karena malulah kita pulang ke kampung halaman tidak membawa uang atau oleh-oleh lah. Meskipun di Lebaran itu tidak ada anjuran kita harus mempunyai uang untuk pulang ke kampung halaman. Inilah mereka terjadi cekcok mulut antara pelaku dan suaminya ini. Di beberapa artikel juga menyebutkan bahwa kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini lantaran sang suami ini sering marah-marah terhadap istri selama mereka menikah 4 tahun lebih. Nah, tak jarang juga si pelaku ini mendapatkan kekerasan atau KDRT lah istilahnya kan dari sang suami. Nah, mungkin pelaku ini kesal lah terhadap suaminya. Sementara mau melawan juga dia tidak berani karena ya mau bagaimana itu suaminya. Akhirnya dia melakukanlah atau melampiaskanlah rasa kekesalannya terhadap suaminya kepada anak tirinya atau anak dari sang suami ini dengan cara memberikan minuman kopi saset yang sudah ia campuri racun tikus. Kejam nggak? Kebayang nggak kalian kalau punya ibu tiri seperti itu? Nah, jadi akhirnya setelah dicampur kopi yang dia beli di warung itu dengan racun tikus itu, dikasihlah kepada anak tirinya yang sedang asik duduk di depan rumahnya kan. Korban yang tidak sadar dengan kopi yang sudah diracuni akhirnya menegaklah minuman tersebut. Setelah beberapa menit menegak minuman itu, korban ini merasa perutnya mules sakit dan akhirnya muntah. Belum lama itu kejang-kejang. Suasana itu histeris, sementara pelaku ini sudah tidak ada lagi di lokasi karena sudah pergi. Nah, beberapa menit kemudian datanglah istri paman korban ini, istri Mas ini kan. Istri Mas yang melihat kejadian ini panik. Ini kenapa sih? Iba ini kenapa? Akhirnya dia menelponlah sang suaminya yang bernama Mas ini. Ditelepon, "Halo, ini kenapa Iba?" Dijelaskanlah pokoknya. Akhirnya Mas pulang dari pekerjaan, akhirnya menjenguklah, menyamperin lah. Setelah dilihat, ya Mas panik lah karena ponakannya sudah dalam keadaan kejang-kejang yang belum tahu ini apa penyebabnya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit untuk dimintai pertolongan pertama. Dari hasil pemeriksaan dokter menyimpulkan bahwa korban ini mengalami keracunan minuman, dan ditanyalah oleh pihak dokter, ini korban minum apa sebelumnya. Nah, akhirnya yang istri Mas ini melihat di lokasi itu ada botol kopi, dijelaskanlah bahwa bahwa korban ini sebelumnya itu meminum kopi. Nah, akhirnya disimpulkanlah kemungkinan kopi yang diminum oleh korban ini sudah kadaluarsa sehingga korban ini keracunan. Mas yang merupakan paman korban ini penasaran dengan kejadian ini. Akhirnya mereka pulanglah melihat botol minuman yang diminum oleh korban. Nah, dari hasil pemeriksaan atau pengecekan dokter, benar saja bahwa kopi yang diminum oleh korban ini mengandung racun. Mas yang geram dan merasa tidak mungkin bahwa minuman ini mengandung racun, akhirnya melaporkanlah kejadian ini ke Polsek Pujut. Dari hasil laporan, akhirnya Polsek Pujut ini melakukan penyidikan atau melakukan pengecekan minuman terlebih dahulu kan, mengecek. Akhirnya disebut, oh benar, ini ada kasus, ada kandungan yang mengandung racun, kata pihak Polsek. Akhirnya dibawalah kasus ini dari tahap penyidik ke penyidikan. Nah, setelah berjalan beberapa hari, akhirnya disimpulkanlah oleh Polsek Pujut kemungkinan ini ada orang yang memasukkan racun ke dalam minuman. Akhirnya dipanggillah ibu tiri korban ini untuk dimintai keterangan. Dari hasil interogasi yang dilakukan pihak Polsek,
akhirnya pelaku atau ibu tirinya ini mengakui bahwa dirinya lah yang memasukkan racun ke dalam minuman anak tirinya. Ini aduh, untuk ibu-ibu tiri ya, semoga tidaklah kalian seperti ini ya. Teruslah berbuat baik meskipun bukan anak kandung kalian. Nah, dan akhirnya sekarang pelaku ini sudah ditahan di Polsek Pujut dengan hukum ancaman 15 tahun penjara, geng. Bayang nggak 15 tahun penjara itu gimana lamanya dalam tahan kan? Nah, mungkin itulah video yang kita bahas dari kasus ini. Next video apa lagi yang kita bahas? Jangan lupa di komen.